Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wa qala alaihi salatu wassalam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Seluruh majelis guru yang saya hormati, Bapak, Ibu, wali santri dan seluruh santri, anak-anakku sekalian, baik yang putra maupun yang putri, kita berharap dan berdoa mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah. Mudah-mudahan, tolong diaminkan, jangan diem aja, didoain kagak mau, gimana ceritanya ini. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah, sehat walafiat, luas rezeki, dan insya Allah mudah-mudahan segala persoalan kita diberikan jalan keluar yang terbaik oleh Allah. Dan mudah-mudahan yang sakit apapun penyakitnya maupun penyakit lahir atau batin diangkat dan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak kita, keturunan kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, berbakti kepada orang tua, berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Dan kita sebagai orang tua diberikan kemampuan dan diberikan kekuatan di dalam mendidik anak-anak kita semua. Amin ya robbal alamin. Sengaja hari ini penampilan anak-anak tidak banyak ya. Nanti mulai bulan depan baru penampilan itu disusun seperti tahun lalu ya. Yang misalnya besok ini tampil kelas 12, kelas 11, kelas 10 ke bawah begitu ya. Dan di sini semua anak-anak harus tampil ke depan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, anak santri baru sudah datang ya, alhamdulillah, yang jumlahnya 56 orang ya. Kita mau jumlahnya kalau bisa 100 ya, tapi baru dapat 56, nggak ada masalah. Kalau ada bapak ibu masih punya saudara, punya keluarga masih masuk pesantren ya, dalam minggu-minggu ini insya Allah masih dibuka ya, segemar ya, sebarul kita masih buka karena belum ada pencatatan ke emis kementerian. Kalau sudah masuk ke emis kementerian baru agak sulit. Jadi kalau masih ada keluarganya, saudaranya ya yang ingin masuk pesantren, insya Allah kita masih membuka pendaftaran ya. Tapi sudah nggak ada lagi yang namanya porseni, udah selesai. Ini yang anak baru, Abi tanya, tolong jawab yang jujur, gimana di pondok, seru apa enggak? Yang anak baru yang jawab, seru apa enggak? Enak apa enggak? Abi tanya, betah apa enggak? Bayangin, bagaimana enggak betah? Baru 1 hari di pondok, anak lama sama anak baru sudah nyatu. Yaitu program kita, Pak. Saya pernah mengadakan kajian, penelitian, yang namanya masa orientasi itu jangan cuma anak baru. Langsung anak lama juga dimasukkan, semuanya tanpa terkecuali. Nah, apa maksudnya? Supaya anak lama itu juga selalu ada memori dan supaya ada informasi-informasi yang mungkin ketika masa orientasi waktu dia nggak dapatkan. Tuh, yang kedua, anak baru dan anak lama itu udah nyatu gitu loh, sudah nyatu ya. Jadi mereka yang baru-baru ini kagak asing ya. Ini saya lihat dengan anak lama udah pada ini, Pak, udah pada akrab. Betul nggak? Oh. Ini anak bapak yang jawab ini. Mau pulang sekarang?
Woi. Baru seminggu dia mau pulang. Oke, alhamdulillah. Subhanallah. Ayo kita baca subhanallah dulu ya, karena untuk semangat. Ayo. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Lagi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sekali lagi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kami Pondok Pesantren Nurul Ilmi walaupun baru seumur jagung, angkatan kelas 3 aliyahnya baru 6 angkatan, yang tamat S1 di perguruan tinggi Indonesia baru ada 1-2 orang. Alhamdulillah tahun 2024 ini yang melanjutkan ke luar negeri ada 3 orang. Ya, kemarin bulan Februari berangkat Ustadz Rizky Abdillah, itu sekarang sudah di Kairo, Mesir. Ya, alhamdulillah. Dan insya Allah ya akan berangkat satu lagi ya, alumni angkatan 5, yaitu ya Ustadz Abdurrahman Zulfikar. Itu insya Allah bulan Oktober besok mau ke Maroko dapat beasiswa. Dan lagi insya Allah mudah-mudahan kalau lancar ada lagi alumni angkatan 5 ya, namanya adalah Aska Reza Ramadan, itu akan ke Universitas Imam Syafi'i di Mukalla, Yaman. Nah, kalau yang diterima di universitas negeri tahun ini alhamdulillah ada yang diterima di jurusan farmasi, ada yang diterima di jurusan agribisnis, ada yang diterima di jurusan yang namanya jurnalistik, ada yang diterima di jurusan desain grafis, ada yang diterima di jurusan perbankan dan ekonomi syariah, dan ada yang diterima di tadris bahasa Indonesia. Ini di kampus-kampus negeri. Alhamdulillah kakak-kakak kelas kalian, subhanallah, kita bersyukur kepada Allah, tidak sedikit yang juga diterima kuliahnya mendapatkan beasiswa di dalam maupun di luar negeri. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba ya, kita bersyukur. Saya mohon kepada Bapak Ibu dukungannya dan doanya ya. Mudah-mudahan semua program kita insya Allah mudah-mudahan dilancarkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Itu yang pertama. Hari ini insya Allah pembagian raport untuk siswa-siswi santri putra dan putri yang lama ya, yang kelas 7 naik ke kelas 8, yang kelas 8 naik ke kelas 9, yang kelas 9 naik ke kelas 10, yang kelas 10 naik ke kelas 11, yang kelas 11 naik ke kelas 12. Insya Allah nanti diumumkan, yang juara-juara 1, 2, 3-nya pun diumumkan. Tapi yang belum juara ya nggak ada masalah, aman-aman aja, betul nggak? Ya, yang juara bersyukur, yang nggak juara kalau bisa tahun depan juara. Amin ya robbal. Yang paling penting bukan juaranya, ilmunya berkah dan ilmunya manfaat. Ilmunya berkah, ilmunya manfaat. Yang paling penting bagaimana supaya ilmu berkah dan manfaat? Kita harus berakhlak mulia. Ya. Maka Abi sering bilang, masih ingat yang santri lama, al akhlak. Ulangi, al akhlak. Akhlak
itu nomor satu. Baru setelah akhlak, ilmu. Ya. Ada satu ungkapan bahasa Arab begini bunyinya Pak Bu. Ya, yang namanya al-akhlak ya atau al-adab yasturu qalilal ilmi, tapi wal ilmu la yasturu qalilal adab. Ya, fakduhuma uraun wa jam'uhuma saraun. Artinya begini, yang namanya akhlak ya, berakhlak mulia, berakhlak karimah, beradab, itu akan menutupi kekurangan kalau kekurangannya dalam masalah ilmu. Tapi ilmu seorang banyak bagaimanapun, pintar bagaimanapun, banyak yang dia tahu, ilmunya kata orang dia hebat, bagaimanapun tidak bisa menutupi ya akhlak yang tidak baik. Dan kalau ilmu sudah nggak ada, akhlak sudah nggak ada, ya itu uraun, seperti orang telanjang, terbuka auratnya semua. Kalau orang sudah bego, nggak ada akhlaknya. Sudah nggak ada akhlaknya, bego lagi. Astagfirullahal. Sudah bego, nggak ada akhlak. Sudah nggak ada akhlak, bego lagi. Hidup lagi. Ya kan? Mau? Nggak ada akhlaknya, nggak ada ilmunya, hidup lagi mau? Nah, jadi akhlak yang mulia, adab, itu insya Allah bisa menutupi kekurangan kalau dalam masalah ilmu. Mungkin banyak dia belum tahu, tapi akhlaknya baik. Maaf, kekurangannya dalam ilmunya bisa tertutupi dengan akhlaknya. Tapi ada orang ilmunya tinggi, pintar, bisa segalanya, tapi kurang ajar, tidak berakhlak. Kepada orang tuanya durhaka, kepada gurunya tidak hormat, kepada teman-temannya tidak menghargai. Pintar bagaimanapun, banyak bagaimanapun ilmunya, kalau tidak ada akhlak, tidak ada gunanya. Jelas? Makanya itu Abi tanya, tolong jawab santri-santri, huruf A sama huruf B yang mana duluan? Huruf A sama huruf B yang mana duluan? A itu artinya akhlak atau adab, B itu berilmu. Duluan akhlak daripada duluan berilmu. Apa berilmu dulu, apa akhlak dulu? Oke Pak ya. Oke, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kepada santri baru ya, pasang niat. Kepada santri lama, perbaharui niat. Kepada Bapak dan Ibu, tolong didukung semua program yang baik untuk kemajuan putra-putri Bapak di pesantren ini. Saya minta dengan hormat, ya, saya minta dengan hormat, tolong ya, dukung program anak-anak kita di pesantren ini. Terutama wali santri yang anaknya baru di sini. Jangankan yang baru, yang lama pun kalau sering ditengokin, yang kata Ustaz Komar tadi, kayak minum obat, nengokinya kayak minum obat. Ya, yang lucunya lagi, udah sering ditengokin, tiap nengokin nangis. Ini ada ini, yang nangis bukan bapaknya, ibunya nangis. Yang nangis bukan ibunya, bapaknya nangis. Anaknya anteng aja. Yang aturan anaknya anteng betah jadi nggak betah, kesian ngelihat ibunya nangis. Ibu kalau nengokin anak di pesantren nih, sekalian nih ada anaknya nih, walaupun ibu kangen, walaupun ibu rindu, walaupun ibu sayang, tolong di depan anak jangan nangis. Nah, ntar kalau udah pulang, udah di jalan mau nangis sekejar-kejarnya di mobil, terserah dah. Ya, lah bagaimana anak jadi betah? Yang tadinya sudah mulai betah, ibunya nengokin, bapaknya nengokin kayak makan obat, terus gitu nangis lagi. Ya,
Sekarang saya tanya, kamu-kamu nih, kalau ibu kamu sama bapak kamu nengokin kamu nangis, ibunya nangis, bapaknya nangis, yang tadinya kamu sudah anteng-anteng jadi nangis juga nggak? Tuh, jawab yang benar. Yang kamunya tadinya sudah anteng-anteng, udah enak-enak, bapak nengokin, ibu nengokin, nangis di depan kamu jadi gimana? Tuh, anak ibu yang ngomong, bukan saya. Ya, oke. Alhamdulillah, pembangunan di pondok ini masih tetap berjalan. Saya katakan ini, saya bikin depan di ininya aja Pak nih, yang atas ini 560 meter luasnya. Ya, seharga sekitar uang habis 480 juta. Ini Bu. Dan saya tidak minta sedikit pun uang ke Bapak, hanya cuma ngasih tahu, mohon doa dan dukungan. Kalau ada rezeki ya silahkan, itu aja. Saya nggak pernah minta sama orang tua, ya kan Mbak? Padahal baru selesai ngebangun itu konblok. Konblok itu Pak, itu yang 8 cm, bukan yang 6 cm. 8 cm itu biasanya untuk jalan raya. Sengaja saya beli supaya kuat. Itu habis sekitar 130 juta. Dan saya tidak minta ke Bapak, dan nggak minta ke Ibu. Sekarang alhamdulillah nih sebelah sini nih, ini tanah orang ini sekitar 1800 meter. Sebelah sana ada tanah kita 250 meter. Saya juga lagi ngebangun. Ya, lagi ngebangun 2 tingkat, insya Allah di 3 lokal, kalau 2 tingkat 6 lokal. Ya, itu besi-besinya masih ada. Saya juga tidak minta kepada Bapak dan Ibu. Tapi kalau Bapak ada rezeki, sekali lagi Pak, Ibu ada rezeki, ya tolonglah nyumbang ke Nurul Ilmi. Saya rasa insya Allah saya siap menerimanya. Tapi bukan untuk pribadi saya Bapak Ibu, bukan untuk pribadi, untuk mengembangkan fasilitas dan segala yang dibutuhkan untuk pendidikan supaya berjalan dengan baik. Ya silahkan. Kalau misalnya ingin sedekah, ingin infak, ingin wakaf, atau ingin apalah, kalau punya kelebihan rezeki, insya Allah tidak ada yang saya saya gunakan untuk kepentingan pribadi. Tidak pernah Pak. Ya silahkan tanya sama Umi yang sebagai bendahara. Dari awal pesantren sudah 11 tahun sampai sekarang Mbak, saya tidak mengambil honor gaji dari pondok pesantren Nurul Ilmi. Terus terang aja, kalau soal duit saya pribadi untuk bergeraknya, berjalannya pembangunan dan pendidikan, saya sudah nggak pernah ngitung berapa sudah habisnya. Ya Mbak ya. Nah, kenapa? Karena ini perjuangan Mbak. Kenapa kita bisa beragama, bisa beriman? Karena perjuangan orang-orang terdahulu, karena pengorbanan mereka, berkorban waktu, berkorban tenaga, berkorban harta. Bahkan tidak sedikit orang-orang terdahulu, orang tua kita, para guru-guru kita, orang-orang yang telah dulu, itu semuanya dikorbankan demi apa? Berlangsungnya dakwah di negeri ini, dan berlangsungnya anak-anak dan generasi masih tetap menjadi orang beriman. Ya, maka saya minta dengan hormat, tolong dukung semua program yang ada di pondok ini. Ya, ini maaf, saya nggak perlu nyebutin. Ada wali santri, anaknya jajan dikasih ke sini pakai mobil, bayaran 2 tahun nggak bayar. Ditagih, ada aja alasannya. Pas kelas 3 minta ijazah. Saya bilang nggak ada. Ya saya Komar ya, ngedesek lagi. 2 tahun kagak bayaran, sepeser pun ujian nggak bayaran, apa nggak bayaran, kesini pakai mobil. Saya tanya sama guru-guru, sama santri yang lain, jajan nggak anaknya? Oh banyak jajannya Abi katanya. Bayaran kagak pernah. Ini gimana ceritanya?
Kalau ditagih, disuratin, di WA, kalau di WA nggak pernah dijawab, disuratin juga nggak dijawab. Kalau mau pulang anaknya kucing-kucingan. Maaf Bapak Ibu, untuk tahun sekarang 850.000 sebulan, makan 3 kali. Dan berasnya insya Allah beras yang seliternya 12.000 itu. Sekarang jawab yang anak putri, anak putra jawab, jujur jawabnya. Nasi yang kalian makan di pesantren dengan di rumah mana yang enak? Hah? Banyak yang jawab kalau pribadi enak di pesantren katanya. Memang itu sengaja saya tanya kepada pimpinan-pimpinan pesantren lain, bagaimana caranya supaya anak doyan makan. Karena kalau anak doyan makan, insya Allah sehat dan jarang sakit. Salah satunya hasil kita kumpul dengan pimpinan pesantren, salah satunya usahakan nasi yang dimakan berasnya beras yang enak. Supaya apa? Supaya anak-anak doyan makan. Kalau sudah doyan makan, insya Allah sehat. Kalau sudah sehat, insya Allah jarang sakit. Kalau sudah jarang sakit, insya Allah belajarnya anteng. Itu strategi, Pak. Dan kalau berasnya enak, lauk apa aja juga doyan. Betul? Tapi kalau lauknya enak, berasnya nggak enak, juga jadi nggak enak. Nah, itu strategi, Pak. Strategi bagaimana anak-anak kita doyan makan. Saya tanya, doyan nggak makan di sini? Doyan. Berapa kali? Kalau nambah dilarang nggak? Nambah, ada yang nambah 2 kali? Ada. Udah ya, ini anak bapak yang jawab. Kalau makan selalu nambah apa jarang nambah? Tuh, nambah. Oke. Yang putri coba lihat, makannya ditakerin nggak? Nggak. Bebas nggak? Oh. Bayangin Pak, 850.000 sebulan, makan 3 kali bebas, nggak ditakerin, mau ngambil siapa aja. Saasep ke depan, Saasep. Ya Allah, ini Ustadz jadi wali santri juga anaknya di sini. Oke Pak, saya mohon, tolong jangan ada tunggakan, ya Pak ya. Ini kadang-kadang ada aja alasan orang tua, males ikut pengajian, yang diomongin duit mulu katanya. Ya Allah, ini penting kan? Karena ini kewajiban Bapak dan hak kami. Jangan cuman hak menuntut, kewajiban nggak dilaksanakan. Oke, maka semua santri putra dan putri yang baru pasang niat, yang lama niatnya betulkan kembali. Niatnya untuk apa? Saya datang ke pondok pesantren Nurul Ilmi ini semata lillahi ta'ala untuk mencari ridho Allah. Anak-anakku sekalian, tolong yang baru niatnya dibetulkan, yang lama niatnya diperbaharui. Ya, apa niatnya? Datang ke pondok untuk mencari ilmu karena Allah Ta'ala. Jelas? Insya Allah kalau niatnya karena Allah, Allah akan berkahi, Allah akan mudahkan segala urusannya, dibukakan oleh Allah dalam memahami ilmu dan dalam belajar. Amin ya robbal alamin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya, saya perlu kasih tahu kepada Bapak dan Ibu. Tadi juga Ustadz Komar sudah singgung, kurikulum di pondok pesantren Nurul Ilmi ini kita mengikuti kurikulum pemerintah Kementerian Agama, ya, dan kita ada akreditasinya. Dan ya, kita selain ada kurikulum Kementerian Agama, ada kurikulum pondok pesantren modern. Terus terang juga saya ambil dari beberapa pelajaran dari pondok pesantren modern Gontor yang mungkin untuk dilaksanakan, dimasukkan ke kurikulum di Nurul Ilmi ini. Contoh, pelajaran insya,
pelajaran tamrin dugo, pelajaran mutolaah, pelajaran kalau di aliyah itu ya ada pelajaran misalnya turukut usulut tarbiyah dan amaliyatut tadris, itu adalah kurikulum di Gontor. Ada pelajaran namanya mahfuzot, itu saya ambil dari Gontor ya. Dan ada lagi beberapa mata pelajaran yang saya ambil dari kurikulum Gontor. Oke, yang ketiga ada juga kurikulum yaitu baca kitab kuning yang saya ambil dari mata pelajaran yang dipelajari di pesantren-pesantren tradisional. Ada yang namanya matan jurumiyah, ada yang namanya imriti, ada yang namanya mutamimah, ada sebelum safinatun najah, ada yang namanya fathul qorib, ada fathul mu'in. Itu pelajaran yang belajar di pesantren tradisional. Dan nambah lagi ada kurikulum hafal Quran. Kenyang. Yang lama-lama di Nurul Ilmi kenyang nggak kalau belajar? Oh, soal kenyang. Ya. Kenapa saya ambil juga program hafalan Quran? Ya memang kita nggak paksakan 30 juz, tapi alhamdulillah alumni kita sudah banyak yang sampai 30 juz. Alhamdulillah. Yang hafal 15 juz itu biasa, yang hafal 20 juz itu biasa. Dan anak-anak Bapak Ibu di sini kita bikin mereka untuk mengetahui apa potensi dirinya. Ya, apa potensi dirinya? Yang punya potensi diri seni, khat, kaligrafi, kita adakan ekstrakurikulernya. Dan insya Allah mulai tahun ini khusus untuk aliyah ada pelajaran baru yang dulu dimasukkan ke ekstrakurikuler, tapi sekarang saya masukkan ke kurikulum. Apa? Pelajaran IT. Ya. Jadi sekarang saya informasikan kepada Bapak dan Ibu, khususnya yang anaknya sudah aliyah, yang punya laptop silahkan kasih ke anaknya, dibawakan. Tapi nggak boleh sembarangan main laptopnya, nanti kita simpan di tempat yang aman. Waktu belajar saja atau waktu-waktu tertentu dengan gurunya boleh membuka, atau ada tugas, ada proyek. Sebab nanti kalau laptopnya dipegang oleh anak Bapak Ibu justru akhirnya negatif. Jadi kita waktu nanti laptopnya kita simpan, kita kasih waktu belajar. Ya, jadi mulai tahun ini ada pelajaran yang tadinya ekstrakurikuler kita masukkan ke dalam kurikulum yang masuk ke KBM, yaitu pelajaran IT. Ini khusus untuk kelas aliyah. Ya, ini harus saya kasih tahu kepada Bapak Ibu. Maka kalau ada yang putra putrinya di aliyah yang di rumah punya laptop atau ada rezeki, silahkan bekali anaknya bawa laptop ke Nurul Ilmi, nggak dilarang. Ya, Sakomat. Ya, insya Allah. Oke? Atau ada yang punya relasi, saya yakin insya Allah ada. Bapak Ibu yang punya relasi, kalau ada tempat yang mau nyumbang laptop, silahkan Ibu usahakan bagaimana Nurul Ilmi bisa dapat. Ya. Karena apa? Karena kalau kita beli juga mahal. Ya tahu sendiri kan. Ya apa aja sekarang gak ada yang murah. Jadi itu perlu saya kasih tahu kepada Bapak dan Ibu. Insya Allah Nurul Ilmi mudah-mudahan bukan pesantren murahan. Walaupun biayanya untuk saat ini relatif murah. Betul Pak? Bapak Ibu jangan dianggap saya nggak tahu. Pesantren yang ada kurikulum tahfidz Qur'annya, yang ada kurikulum seperti begini gabungan terpadu, silahkan Ibu pergi ke pesantren-pesantren yang mana. Itu mayoritas sekarang SPP-nya hampir 2 juta. Betul Pak? Jawab yang benar, betul Pak? Betul kan? Tahun lalu, nggak perlu saya sebut anaknya siapa, ada anaknya di sini, ada anaknya di pesantren lain. Yang saya sedih, maaf, nih saya sedih.
Di pesantren lain anaknya biayanya 1 bulan 1.750.000. Di sini 850.000. Di sini ada yang untuk bayar kenaikan kelas, cerewetnya bukan main. Yang cuman 4,5 juta dengan buku dengan macam-macam. Di tempat lain masuknya 25 juta dibayar. Di sini 850.000. Itu kadang-kadang harus saya tegur dulu baru bayar. Tolonglah ya, insya Allah Nurul Ilmi walaupun pesantren yang sekarang relatif murah, insya Allah bukan pesantren murahan. Betul nggak Pak? Betul? Insya Allah doakan. Nah ini harus saya sampaikan. Tolong Bapak Ibu kerjasamanya, anak-anak di rumah didoakan. Ya. Kami di sini berusaha juga mendoakan. Kami di sini berusaha mendidik putra-putri Bapak Ibu. Juga Bapak Ibu di rumah didoakan anak-anaknya. Setelah tahajudnya, setelah sholat 5 waktunya, doakan anaknya. Mudah-mudahan menjadi anak yang soleh. Mudah-mudahan menjadi anak yang pintar. Mudah-mudahan menjadi anak yang luas rezekinya sehingga menjadi saudagar. Dan mudah-mudahan bukan cuma saudagar, tapi yang dermawan, yang bermanfaat, yang perempuan soleh, yang laki-laki soleh, wanita soleha, yang laki-laki ganteng, yang perempuan cantik. Amin ya robbal alamin. Nanti ketika bagi rapot, tolong ya, berapapun nilai yang didapatkan oleh putra-putri Bapak ya, yang bagus bersyukur, yang belum bagus akan semangatnya ya, jangan malah dimarahin. Kamu ini nggak ngapain-ngapain ya, main mulu ya, jangan ya, jangan. Saya yakin Mbak, ini keyakinan kami di Nurul Ilmi. Apa keyakinan kami di Nurul Ilmi adalah la tahtakir mandunaka falikulli syai'in maziyatun. Jangan kita meremehkan orang yang kita anggap kecil di mata kita. Padahal semua orang punya potensi dan punya kelebihan. Hanya tinggal bagaimana kita menggali potensi-potensi yang ada pada putra-putri kita. Jelas? Maka semua potensi anak Bapak di sini kita gali. Semua potensi anak Bapak semampu kita dengan segala kekurangan keterbatasan kita. Selain kita gali, kita kasih mereka kesempatan. Kalau istilah sekarang dikasih panggung. Ya Pak ya, dikasih panggung. Coba kalau Bapak ikutin Porseni kemarin tuh, anak putri semalam itu udah kayak mencari Miss apa? Miss Nurul Ilmi. Pakaiannya mereka berekspresi sendiri. Kita kasih potensi mereka. Ya, nah alhamdulillah sebagai informasi, mulai tahun ini Nurul Ilmi sudah berusaha untuk membuat roti. Mana rotinya? Pak, contoh. Satu lagi yang sosis. Nah, ya sini. Ini Ustaz. Ini roti produksi sendiri. Ya, kita sudah punya mesin bikin roti. Untuk sementara kita taruh di aula, tapi saya sedang bikinkan tempatnya di sini, ya. Dan itu untuk apa lab, untuk apa nanti, ya. Yang begini 2.500, yang sosis 3.000. Kalau ada Bapak Ibu ingin ngadain acara, boleh pesen di sini, ya. Jelas, Mbak? Jadi ini produksi Nurul Ilmi sendiri. Ada kan dibagi ya, udah ya? Ada. Konsumsi. Bagaimana rasanya Pak? Lembut? Insya Allah, mudah-mudahan ya, nanti kita tingkatkan lagi kualitasnya ya, mulai tahun ini. Karena dikit-dikit dan mudah-mudahan Ustadz Isa nih yang tahu tentang, alhamdulillah Ustadz Isa berdiri. Dan apa? Ini Ustadz Isa Mustafa dah ya. Ini sahabat saya waktu saya ngajar jadi dosen di Tazkiyah, dan beliau sampai saat ini masih di Tazkiyah. Saya sudah tidak di situ. Oke, duduk. Beliau ini ahli dalam bidang ekonomi syariah, insya Allah. Dan
biasa memberikan yang namanya pelatihan faraid ya. Itu bukan tingkat nasional, sampai ke luar negeri, ke Filipina, sampai ke luar negeri, Pak. Betul, Sat? Yang pernah luar negeri di mana, Sat? Filipina? Pernah memberikan pelatihan faraid di Filipina, Manila, dan juga di Ukraina. Di Ukraina. Ya, pendidikannya S1-nya di Malaysia, IIUM, ya, dan juga S2 dan sekarang lagi ngambil S3. Mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah. Ya. Alhamdulillah saya bersyukur tahun ini mau mengabdikan hidupnya walaupun 1 hari di Nurul Ilmi. Insya Allah. Saya bilang pegang pelajaran faraid. Saya bilang ini ahli faraid. Ya. Subhanallah. Bahkan ada lagi kemarin alumni dari Kairo Mesir, namanya Ustadz Abdul Hakim, sahabat saya di Darul Rahman, ya, mau juga alhamdulillah mengabdikan hidupnya di Nurul Ilmi, ya, walaupun cuma 1 hari. Saya bilang pegang pelajaran insya dan mahfuzot, alumni dari Kairo Mesir. Alhamdulillah tahun ini ada 2 guru baru yang insya Allah bergabung dengan Nurul Ilmi. Kita punya guru, Pak, dosen S3 ada 2 orang. S3, yang satu Dr. Faris, suami istri di sini. Istrinya S2, dianya S3. Ya, ngajar di sini. Yang kelas 5, kelas 6 ngajar kan Ustaz Faris? Ya. Itu doktor S3. Ada lagi Dr. Idrianto Faisal. Itu pejabat di Kementerian Agama. Dulu pernah menduduki jabatan yaitu Ketua Bina Faham di Kementerian Agama Pusat. Sekarang dia masuk ke dalam gabung dengan timnya Quraish Shihab. Itu guru di Nurul Ilmi. Dan itu tanah di pojok di sana itu, yang di depan rumah hijau, itu 100 meter dia beli punya dia. Dia katanya mau bangun rumah di sini. Dan itu S3. Ya, Pak ya. Dan dia itu tahun 2023 juara musabaqah tafsir, ya, seluruh pegawai-pegawai negeri tingkat nasional. Jadi tafsir Quran diadakan oleh Kementerian Agama, yang ikut semua pegawai negeri se-Indonesia yang punya apa namanya, yang ada kesempatan dan keahlian. Diadakan yaitu perlombaan tafsir se-Indonesia, dan dia juaranya. Dia salah satu guru di kita. Jadi insya Allah kalau yang S2 ada berapa orang, Ustaz Koban? 7 orang ya. Yang S2 guru di Nurul Ilmi sudah 7 orang. Ya, alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan walaupun biayanya tidak mahal, murah, tapi mudah-mudahan bukan pesantren murahan. Jelas. Nah, kurikulum di sini saya kebetulan yang menyusunnya, Pak. Saya yang menyusunnya kurikulum di sini. Dengan sebelum ada Nurul Ilmi, saya dengan Ustadz Komar muter ke pondok-pondok pesantren. Kalau saya ada kesempatan ke Sumatera, di Sumatera Barat, di Palembang, saya silaturahim di pesantren-pesantren di Sumatera Barat, di Tawalib, di Parabe, dan di macam-macam. Saya ke Madura, saya silaturahim ke pesantren-pesantren di Madura. Saya di Jawa Tengah, saya silaturahim ke pesantren-pesantren Jawa Tengah. Saya ke Jawa Timur, saya silaturahim dengan pesantren-pesantren di Jawa Timur. Saya minta brosurnya, saya bertemu pimpinannya, saya gali ilmunya, saya gali pengalamannya. Yang mungkin dipraktekkan di Nurul Ilmi kita praktekkan, yang tidak ya sudah, yang penting kita punya informasi. Alhamdulillah anak-anak kita saya selalu monitor, baik yang kuliah di luar negeri maupun yang di dalam negeri. Alhamdulillah kata mereka kalau urusan pelajaran agama hampir semua mereka bilang pelajaran di pesantren lebih susah daripada di kampus. Ini kata mereka loh, Pak. Kalau nggak percaya tanya. Kata mereka. Dan alhamdulillah anak-anak alumni kita, bersyukur saya kepada Allah, walaupun di luar negeri bisa mengikuti ya kurikulum universitas di luar negeri. Alhamdulillah. Jadi saya minta doanya, dukungannya, mudah-mudahan pendidikannya
yang namanya pembangunannya dan segala apapun, dan juga urusan Bapak Ibu dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi pasang niat, ya, pasang niat bagi yang baru, betulkan. Bagi air dong, Set. Bagi air minum. Ayo, bimbing Set. Mic-nya mana satu lagi? Mana mic-nya? Mic mana, mic satu lagi? Tadi ada dua kan? Kok lama banget? Mic mana? Dah, antum pimpin. Kalau ada yang bertanya atau enggak, saya yang ini. Silahkan. Oke, baik, bapak-bapak, ibu-ibu atau teman-teman sekalian, barangkali ada yang mau bertanya atau memberikan usulan kepada Pondok Pesantren ini, sangat dipersilakan. Untuk formatnya silakan angkat tangan dulu ya, mungkin barangkali seperti itu. Oke, saya kasih tahu. Ini Ustadz Muhammad Sa'di, ya, kuliah dapat beasiswa di SEBI semester berapa? Semester 6. Beliau ini sudah biasa ngasih ceramah khutbah Jumat sampai di Jakarta. Betul nggak? Ada lagi? Mana Ustadz Yogi? Nggak ada? Hah? Oh, lagi di belakang. Mana Ustadz Yogi? Ustadz Yogi itu angkatan 3, kalau ini angkatan 2. Yang namanya ceramah, yang namanya khutbah Jumat. Bahkan Ustadz Yogi itu ketika Ramadan saya ajak ke Jakarta, waktu ceramah tarawih, imam yang tugas nggak datang, dia yang imam. Itu pengurus masjid, jemaah semua. Jadi imam di sini ya katanya, karena enak suaranya. Jadi alhamdulillah anak-anak kita Bapak Ibu, subhanallah, saya bersyukur ya, alumni-alumni kita saya buatkan yang namanya ITNI, Ikatan Dai Nurul Ilmi. Itu menampung guru-guru di sini dan juga menampung alumni-alumni untuk menjadi penceramah dan khotib-khotib Jumat kita sebar. Jadi kalau Bapak Ibu punya tempat, masjid atau di kantor, peluang mencari khotib, silahkan hubungi ITNI, Ikatan Dai Nurul Ilmi. Ketuanya siapa? Ustaz Asep berdiri. Ustaz Asep. Bentar. Mana Ustaz Asep? Nah, berdiri. Ini ketuanya. Ini guru Nurul Ilmi juga nih, alumni Darul Rahman. Jadi kalau ada Bapak Ibu ingin ada undangan ceramah, maulid, khutbah Jumat di kantor, di masjid Bapak Ibu, silahkan. Nurul Ilmi menerima. Dan alhamdulillah sudah teruji. Tahun ini saja hampir sekitar 180 jadwal ya. Tahun ini aja kita dapat jadwal sekitar 180 jadwal. Dan alhamdulillah mudah-mudahan tahun depan masih bertambah lagi. Oke? Ternyata kata pengurus masjid, jemaah-jemaah masjid, khotib-khotib yang diutus oleh Nurul Ilmi hampir semua tidak ada yang mengecewakan. Oke? Silakan. Ada yang bertanya? Monggo. Baik, sekali lagi saya informasikan untuk ayah bunda dan teman-teman sekalian, barangkali ada yang mau memberikan usulan, masukan, atau ada keresahan gitu ya, silahkan dengan formatnya tadi angkat tangan terlebih dahulu. Nggak ada. Okay. Kalau cukup alhamdulillah ya. Dan kita juga ada program apa namanya, WAG keluarga kok. Coba Bapak Ibu cari di pesantren mana ada nggak bikin WAG keluarga pesantren, pengasuh jadi admin dan masuk ke situ. Ya bagi saya nggak ada masalah kok, karena ada satu konsep dalam pendidikan, bisorohah rohah. Dengan kita terus terang apa adanya, insya Allah di situ ada ketenangan. Nggak ada yang terbuka dan nggak ada yang tertutup dan nggak ada yang ditutup-tutupi. Insya Allah Nurul Ilmi punya konsep dan punya moto dalam menjalankan pendidikannya. Kalau untuk santri, siap dipimpin, siap memimpin. Kalau manajemen kita adalah ya, kita tidak ada Superman, yang ada super team. Oke? Paham? Sekali lagi, kita tidak ada Superman, one man show, tidak ada. Di sini adalah super team. Siapa anggota timnya? Pimpinan, majelis guru, pengurus,
santri, dan wali santri. Maka wali santri juga termasuk tim Pondok Pesantren Nurul Ilmi. Yuk kita menjadi super tim, jangan menjadi Superman. Kenapa? Superman cuma ada di dunia fiksi, Superman cuma ada di dunia hayal, Superman tidak ada di dunia nyata. Yang ada di dunia nyata adalah super tim. Siap Bapak Ibu? Tidak ada Superman, yang ada super. Kenapa Superman nggak ada? Sebab Superman celana dalamnya di luar. Ya kan? Oh? Hei, kita ini celana dalamnya di dalam apa di luar? Di dalam. Nggak ada Superman. Kenapa Superman celana dalamnya di luar? Di luar. Jadi kita jadi tim. Maka Bapak Ibu, saya buktikan, ya, saya buktikan sayur ya yang dimakan oleh putra putri Bapak Ibu itu saya beli dari wali santri. Yang masuk sayur, beras saya beli dari wali santri. Apalagi seragam saya beli dari wali santri. Apalagi misalnya nyetak kalender dari wali santri. Kalau kata saya, silahkan, yang penting kualitas dan harga bersaing. Gitu aja. Kenapa? Kita adalah satu tim. Siap? Siapa timnya? Pimpinan, majelis guru, pengurus, santri, dan wali santri. Ya, santrinya siap dipimpin, siap memimpin. Kita semua super tim, bukan Superman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.